bikin bonsai itu nggak sulit. Yang sulit itu kita memanage ego kita, apalagi ego yang sudah terselimuti dengan teori yang sudah sakot atau sudah mendarah daging. Karena kita harus ingat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Long Gallery. Sobat bonsai, kali ini kita akan mengerjakan materi okianti yang mungkin kayaknya masih terlihat agak aneh, kurang terbiasa dan melihatnya. Dan ini memanfaatkan barang yang menurut teman-teman dianggap kurang bagus untuk kontes. Mari kita simak kelanjutannya. Salam bonsai freestyle. Sekedar masukan dari saya, ketika kita menemukan bahan-bahan misalkan seperti ini yang menurut banyak orang itu kurang layak untuk jadi bonsai, kita jangan langsung terpengaruh dengan kata-kata model kayak ini. Justru itu menjadikan suatu ujian buat kita, gimana caranya kita menghadapi sebuah barang yang katanya tidak layak untuk bonsai. Jadi langkah pertama, kita berpikir dulu dengan kita gabungkan antara teori serta posisi keadaan pohon di alam. Setelah itu kita pahami dulu bahan. Setelah kita memahami bahan, konsep apa yang akan kita pakai, mengalir saja. Jadi jangan kita itu terkungkung oleh teori bahwa pohon yang gini harus gini, itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan kita harus lihat keadaan posisi si materi tadi. Kalau semua teori itu dimasukkan dalam setiap materi, yang menurut saya lucu, bahkan ya maaf, itu cenderung bodoh. Itu kebodohan yang nyata, karena kita harus paham dengan maksud si pohon juga. Jangan terlalu memaksa pohon itu harus mengikuti kita. Sesekali kita harus berpikir, kita juga harus mengikuti alur dari pohon tadi. Coba Anda lihat, kalau kita mindsetnya sudah terbelenggu bahwa bonsai gerakannya harus gini, ukuran ketinggian segini, kalau akarnya itu besar ke sini, larinya ke sini, itu namanya Anda itu sudah saklek. Iya, jadi gini, teori itu bagus, teori apapun itu bagus, tapi kalau penerapannya itu kurang pas, juga lucu. Misalkan ini bahan biasa, ini panjang, ya kan? Nah, kalau kita saklek pasti nanti kita potong, dan tujuannya akhirnya kalau di lomba ketinggiannya segini, geraknya harus gini. Padahal ini memang nggak ada gerakannya. Nah, disitulah kecerdasan kita, logika kita, cara memahami bonsai itu di sini ini kita tunjukkan bahwa dengan bahan biasa gini, akhirnya bisa kita jadikan karya yang enak dilihat dan terutama menambah nilai jual itu, ya kan? Jadi sebenarnya nggak sulit ya, menurut saya pribadi bikin bonsai itu nggak sulit. Yang sulit itu kita memanage ego kita, apalagi ego yang sudah terselimuti dengan teori yang sudah sakot atau sudah mendarah daging. Karena kita harus ingat bahwa pembikinan bonsai itu ada dua ilmu. Pertama, ilmu teori yang kita pelajari dari sekolah atau dari buku.
Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah ilmu tentang situasi atau keadaan bonsai itu di alam, atau ilmu nature-nya. Jadi kalau kita nggak bisa menggabungkan dua ilmu itu, yang menurut saya lucu, atau karya-karya kita jadi monoton, nggak ada bermacam-macam gaya ataupun keanehan-keanehan, atau dalam bahasa orang-orang kita nggak ada ngehnya karya kita. Sahabat bonsai, itu tadi kebetulan ada tamu yang berkunjung ke galeri sini. Ya sebenarnya kan niatnya ingin sharing, tapi dalam perjalanan kita sharing ternyata beliau cenderung menyalahkan. Jadi pesan buat kita semua bahwa jangan pernah menyalahkan karya orang lain, jangan pernah menyalahkan teori orang lain, karena basic belajar kita nggak sama. Apalagi tentang imajinasi, karena imajinasi itu bahasa suci dari Tuhan yang diberikan kepada kita, itu pun tidak sama. Ya alhamdulillah tadi setelah minimal dengan kemampuan keilmuan saya tentang seni bonsai saya tunjukkan, beliau juga akhirnya menyadari dan juga minta maaf. Dan itu suatu penghargaan buat diri saya pribadi, bahwa saya bisa menyadarkan beliau bahwa nggak ada karya yang salah, yang ada hanya selera kita nggak sama, basic kita belajar dalam berbonsai juga nggak sama. Yang penting tetap berkarya demi memajukan bonsai Indonesia. Salam bonsai freestyle.